Oke, ini saya akan bahas mengenai kegiatan ujian praktek PSAT kelas 11 TKJ. Ini yang saya buka ini adalah panduan dan soalnya. Berikut lembar kerjanya, di sini ada kisi-kisi juga. Nanti yang akan saya bagikan seperti itu. Oke, kita ini percepat aja ya. Karena di sini saya juga akan membahas ini berikut tata cara praktiknya gitu ya, menggunakan aplikasi nanti. Seperti itu. Jadi di sini ada lembar ujiannya, ada identitas nanti diisi satu orang satu gitu kan, dikasih ini kalau diakumulasi jadi 3 lembar ini ya, ada 3 lembar satu orang. Oke, yang pertama identitas, kemudian di sini ada judul atau mata pelajarannya kompetensi keahlian TJKT ya. Topiknya adalah setting konfigurasi routing mikrotik dasar menggunakan Cisco Packet Tracker. Jadi prakteknya menggunakan aplikasi ya, bukan pakai alat real komputer gitu kan, atau pakai router. Jadi pakai aplikasi. Terus kemudian alokasi waktunya 1 kali 60 menit satu orang ya, 60 menit kisaran waktu seperti itu. Kondisional sih, tergantung bisa atau tidaknya gitu kan. Kemudian model pembelajarannya ada yang kita gunakan yaitu pembelajaran mendalam, memahami, mengaplikasi dan merefleksi. Capaian pembelajarannya ini ada di sini. Jadi intinya peserta didik mampu memahami konsep dasar routing pada jaringan komputer. Jadi kegiatan praktik ini adalah membuat jaringan pakai aplikasi, jaringan sederhana ya. Intinya kalian harus bisa aja gitu, seperti itu. Kemudian selain bisa prakteknya, kalian juga bisa menjelaskan gitu kan ya, istilah-istilah dalam jaringan, termasuk routing, termasuk server dan sebagainya gitu kan ya, koneksi dan sebagainya seperti itu. Ini capaian pembelajaran dan tujuan pembelajarannya bisa dibaca. Kemudian berikutnya adalah ilustrasi topologi jaringan. Ini topologi jaringan ini berkaitan dengan desain jaringan yang akan kita buat di aplikasi ya, Cisco Packet Tracer. Jadi gambarnya seperti ini. Jadi komponennya itu ada server satu, kemudian ada router yang di tengah ini, kemudian ada PC satu, ada laptop satu. Kemudian yang garis ini dianalogikan sebagai kabel jaringan. Tipenya adalah tipe strike ya yang digunakan. Jadi ada 3 kabel ya, perangkatnya ada 4 seperti itu. Terus di sini ada label, ada titelnya ya. Ada server, ini ada IP-nya seperti ini, kemudian ada router, IP-nya banyak. Di sini ada 3 kalau nggak salah, karena ini 3 jalur si router ini. ETH1, kemudian jalur ke kiri, ETH2 jalur ke kanan gitu, laptop. Nah, terus kemudian di laptop juga, di sini di komputer, di PC juga ada IP-nya, di laptop 1 juga ada IP-nya seperti itu. Ini secara topologi ya. Jadi kalian nanti membuat simulasi seperti inilah ya, gambarnya mirip seperti itu. Tapi kalau misalkan mau di modifikasi, paling layoutnya aja, posisi gitu ya, tapi tetap jalur-jalurnya seperti ini, kayak bintang ya, bintang 3 nih, bintang 1 ke atas, 2 ke bawah gitu ya. Ini ke topologi star ya. Jadi kayak bintang seperti ini, mungkin aja bisa layoutnya bisa beda, misalkan ini di tengah atau di semuanya sejajar gitu, servernya di atas, bisa aja. Kalau masalah layout bisa dimodifikasi lah, tapi kalau masalah jalurnya seperti ini ya, dari server ke router, nanti dari router dibagi 2 jalur, ke kiri dan ke kanan gitu kan, seperti itu. Jadi secara jalur harus seperti ini, jadi jangan bikin jalur yang berbeda gitu kan, seperti itu. Oke, lanjut ke bagian berikutnya. Di sini ada tabel routing, ini yang berhubungan dengan si topologi ini. Nanti angka-angka ini nih ada di tabel ya, biar memudahkan gitu ya, biar lebih biar lebih terklasifikasi lah. Misalkan kalau si router di ether 00 IP-nya berapa gitu ya, ini kemana, ke server misalkan. Atau si router di ether 1 yang IP-nya sekian, itu jalurnya kemana, ke PC. Itu seperti itu ya, kayak gitu. Nanti ini pas praktek lah ya, kita pakai gateway-nya. Ini dipakai juga gateway-nya, nanti mengikuti ya, setiap laptop atau server ini mengikuti gateway yang ada di router. Kemudian kegiatan pembelajaran mendalam. Nah, kita pakai pendekatan ini memahami. Jadi di sini nanti ada pertanyaan lisan yang
saya ajukan ke kalian harus bisa jawab gitu ya. Pertanyaannya konteksnya mengenai ini gitu kan, seperti itu. Terus kemudian mengaplikasi, ini berarti berhubungan dengan praktik. Jadi yang pertama persiapan perangkat buka. Nah ini praktiknya ya. Terus ini yang akan kita pakai di sini. Terus kemudian ini ketika pengujian gitu kan, seperti itu. Terus di bawahnya juga penilaian nanti. Yang pokoknya aja saya bahas ya di sini. Mengaplikasi. Oke, langsung saya contohkan lah ya. Kita menggunakan aplikasi Cisco. Ini caranya gimana nih? Pertama kan persiapan perangkat. Jadi nanti di lab komputer saya sesi gitu kan ya, komputernya karena nggak banyak. Sedangkan peserta kelas 11 TKJ itu ada sekitar 20. Jadi kita harus bagi sesi prakteknya. Bisa sesi jam atau sesi hari gitu kan ya. Misalkan 10 orang misalkan di jam 7 sampai jam 9. Nanti sesi keduanya 10 orang ini dari jam 9 sampai jam 12. Bisa aja seperti itu. Kalau pengen cepat, tapi kalau misalkan bisa 2 hari berarti 10 orang hari Senin, misalkan 10 orang lagi hari Selasa. Bisa aja seperti itu. Nah, jadi nanti ada jadwalnya lah ya untuk sesi itu. Oke, lanjut kita ke praktiknya. Praktiknya berarti kan menggunakan aplikasi Cisco. Kalau aplikasi ini tuh sebetulnya saya masih ingat gitu ya, Mas. Pernah dipelajari gitu pas semester awal kalian kelas 11 itu. Yang waktu ada syuting video itu kan pakai aplikasi ini juga ya. Kalian di sana belajar menentukan kabel straight dan kabel cross gitu kan ya, penggunaannya kemana aja, seperti itu. Pasti sedikitnya masih ingat lah ya, tapi saya saya coba dari awal aja gitu ya. Aplikasi Cisco, jadi nanti di lab komputer disiapkan satu laptop untuk satu siswa, terus di dalamnya nanti saya install aplikasi Cisco yang terbaru gitu kan ya, seperti itu. Caranya gimana? Jadi ke sini, ke desktop awal, misalkan ke sini, nanti di desktop ini ada icon aplikasinya. Nah, cari namanya Cisco Packet Tracer, bisa di atas atau di tengah atau di bawah. Kalau di sini di bawah ya, ini nih namanya Cisco Packet Tracer. Nih logonya kayak gini, ada amplop, ada kaca pembesar. Klik 2 kali ya. Kalau misalkan nggak ada di desktop ini, di searching, berarti di sini di search. Misalkan keywordnya adalah Cisco aja, gini ya, Cisco. Nah gini. Nah ini nih ya, bisa yang ini atau bisa yang ini, klik ya. Contoh yang ini saya klik 2 kali, nanti akan terbuka aplikasinya ya, beberapa detik. Nah, ini loading aplikasinya, startup. Nah, ini saya jelaskan dulu ini bagian-bagian dari aplikasinya. Yang atas ini ada tool, ada file untuk menyimpan, misalkan untuk save as, ada open. Kemudian di sini ada tab banyak gitu ya. Tapi yang kita gunakan tuh hanya tab file aja untuk menyimpan biasanya. Terus yang ini juga ada menu-menu icon untuk membesar atau kembali, undo, redo gitu kan ya, print, save dan sebagainya ada di situ. Nah, ini tool ketika praktek nih digunakan, kayak misalkan untuk menghapus icon yang salah atau objek yang salah di sini, membuat label gitu di sini, mewarnai dan sebagainya, seperti mengirim email, misalkan simulasi mengirim emailnya ada di sini. Terus ini area yang tengah ini adalah area edit. Jadi desain yang tadi yang ada di panduan itu nanti kita buat di sini. Areanya cukup luas lah, seperti ini, cukup lah ya. Seperti itu. Terus kemudian di bawah ini, nah ini penting nih. Di bawah ini ada perangkat-perangkat yang akan kita pakai, termasuk komputer, router, server, kemudian kabel ada di sini ya, di menu utamanya nih. Ini ada end device, ini ada router di sini, kemudian ada ini juga end device di sini, ada komputer, server ada di sini, kemudian ada ini yang petir kayak gini, ini kabel ya, semua jenis kabel ada di sini. Tapi nggak semua jenis kita pakai, hanya straight aja ini kita pakai. Ya, oke. Selanjutnya adalah di sini di bawahnya ada switch. Kalau mau pakai router, jenis routernya gitu ya dan sebagainya boleh gitu kan. Intinya kalian simak aja video ini, nanti saya buat semirip mungkin dengan apa yang ada di panduan gitu kan, seperti itu.
Oke, kita mulai membuat ya. Tadi kalau kita lihat gambarnya topologinya seperti ini. Oke, kita buat semirip mungkin. Ke aplikasi lagi. Kemana dulu? Apa yang harus kita buat dulu? Kalau udah aplikasi udah kebuka, kita klik di sini di end device ini. Kita misalkan mau startnya dari PC dulu, klik PC-nya nih ya, klik tandanya seperti ini, udah diklik, udah dipilih. Kita arahin ke tengah ini, ke area edit. Tandanya berubah, ini kursornya jadi plus hitam. Kita klik. Nah, ini udah jadi gitu ya. Karena kita pakai satu lagi pakai laptop ya. Kita klik laptopnya, kemudian bawa ke tengah ini, klik di sini. Nah, ini. Terus apalagi setelah ini? Setelah ini adalah router. Router itu posisinya di tengah. Ya, di mana router? Kalau di sini nggak ada. Jadi di sini di network device. Routernya kan banyak nih yang mana. Jadi yang paling ideal itu yang ini nih, ya, yang 2911 ini bisa dipakai lah ya untuk jaringan ini ya. Jadi nggak asal sembarang milih ini juga ternyata, jadi harus disesuaikan dengan kebutuhan berapa banyak kliennya gitu kan ya. Kalau kita kan klien cuma 2, jadi bisa pakai yang ini ya, yang kodenya 2911. Klik di sini, terus kita taruh di tengah. Nah, ini seperti ini ya. Ada satu lagi, server itu di mana? Di sini di end device. Server itu yang ini nih, server. Nah, ini klik server, taruhnya di mana? Di atas. Nah, seperti ini untuk layoutnya seperti ini. Tinggal selanjutnya adalah kabel itu ada di mana? Ada di sini, yang logo petir warna orange ini. Klik, terus kita cari kabel yang tipe strike, yang ini nih, strike ini hitam lurus ini. Klik. Kemudian mulainya dari mana? Bebas, mau dari server dulu atau dari laptop juga bisa. Kalau saya cobain dari server. Klik di servernya, klik pas Ethernet yang warna oranye ini, klik. Nanti sampai tertarik seperti ini nih. Ini kabel ini tertarik, sambungkan ke router. Nah, ini kan ada 3 nih. Yang oranye ini kan ada 3. Kita harus tentukan. Jadi jangan salah pilih, jangan sembarang milih di sini tuh ya. Jadi yang mau kita pasang dari server ke router ini pas Ethernet berapa? Kodenya ada di sini, ada 0 garis miring 0, 0 garis miring 1, 0 garis miring 2. Ini harus diingat-ingat sampai nanti ngetes gitu kan ya. Ngetes koneksi. Jadi misalkan dari server ini kita menggunakan yang pas Ethernet atau Ethernet 00. Ingat-ingat ya. Seperti itu. Nah, ini udah kesambung. Ya. Ada indikator segitiga warna merah, artinya ini belum udah tersambung tapi belum di setting apapun gitu kan. Selanjutnya masih di kabel, kita buat kabel ke jalur PC dari router. Kita tadi kan yang 0 udah dipakai nih sama server, jadi sisa 2. Jadi kita pilih nih yang ke kiri, mau yang 01 atau yang mau 02 gitu. Nah, ini jangan sampai sembarangan gitu ya. Kalau saya sih lebih lebih ke yang 01 ini ke kiri gitu ya, ke jalur kiri itu artinya ke PC. Jadi kita mau pasang kabel ke PC nih. Berarti kita pilih pas Ethernetnya 0.1. Ingat-ingat ya. Nah, ke sini 0.1. Jadi jangan sampai ke sini atau kemana gitu. Tentukan dengan baik gitu kan. Saya pasang ke sini, klik di PC-nya, klik yang pas Ethernet ininya. Nah, ini udah terpasang. Satu lagi adalah ke laptop. Klik lagi kabelnya, klik lagi di router, sisa 1 kan ya, yang Ethernet 02. Klik, tarik ke laptop. Ya, klik di laptop, klik di sini. Ya, seperti itu. Nah, ini. Ya, ini sudah terpasang secara struktur sudah terpasang seperti ini. Ini belum selesai, jadi ada setting konfigurasi yang ini cukup rumit gitu kan ya, yang harus kalian benar-benar simak dan fokus karena kesalahan tuh banyak di sini gitu kan, seperti itu. Oke, selanjutnya kita ke setting konfigurasi. Kita balik ke soal. Ini udah mirip ya kayak gini ya. Ada perbedaan, ada ini indikatornya warna hijau semua nih. Ini artinya udah terkoneksi, tapi yang saya buat tadi masih merah. Gitu kan. Lanjut ke skenario jaringan tabel routing. Nah, ini tabel routingnya ini kita pakai biar lebih hemat
Ini saya bagi 2 layar ya, kayak gini. Mudah-mudahan tidak bingung ya, karena kita pakai soal paduannya dipakai. Nah ini server kita mau ngasih title dulu lah, jangan dulu nyeting ya. Kita mau ngasih title. Title itu artinya identitas lah ya. Ini server kan masih 0 ya. Server jangan kasih 0, jadi langsung server kasih IP aja gitu kan ya. Ini server kan ya. IP address server ini yang ini. Ya, ini saya copy paste aja biar cepet gitu ya. Kalau tutorial lama kan agak bosan. Kemudian kita paste. Nah ini IP-nya untuk si server. Nah tabel ini nanti dipakai ya, dipakai buat settingnya gitu ya. Kemudian yang berikutnya router ether 0.01. Nah, ini skip dulu ya, ini buat settingan. Tapi kalau untuk label ini label yang ini ya, pakai icon yang ini nih, flash note. Nah, flash note ini kita ini mau bikin jalur dari apa ini, fast ethernet 0.0. Nah, ini nih ya, yang IP-nya 10.10.1. Ini IP kelas A kalau nggak salah ya. 10 kan biasanya 192 gitu, kelas C. Ini saya bedain gitu ya biar lebih menantang lah ya. Itu seperti itu. Nah, ini jalur dari dari router ke server. IP-nya berapa? IP-nya ini ya. Jadi jalur dari fast ethernet 00 ETH, saya kasih kodenya ETH aja ya, ETH 0 garis miring 0. Nah, ini tadi kan ingat kan pas pengkabelan itu dari server ke router itu fast ethernetnya berapa? Saya masih ingat fast ethernetnya adalah 0 garis miring 0 gitu ya. Terus IP-nya ini gitu kan, seperti itu. Terus kemudian yang berikutnya router ETH 01, IP-nya 192.168.10.1. Nah ini masih harus diingat gitu ya, kalian terus ingat tadi ini tuh ETH 01 ini jalurnya kemana, ke PC1 ya. Ini di tabel ini udah dirinci banget, udah dijelasin ya, jadi jangan salah menempatkan atau jadi ini ETH berapa jalur, berarti di kiri kita posisinya ya. Bentar saya copy paste biar cepat lah ya, kalau nggak di copy paste makan waktu. Nah ini ETH 0 garis miring 1, langsung dikasih IP-nya aja ya. Nah gini, jadi IP-nya adalah ini ya. Nah ini 192.168.10.1 untuk jalur ke PC1. Sekarang jalur ke laptop 1 ya. Ke laptop 1 tuh berapa? Kalau di laptop 1 itu ETH 0 garis miring 2 ya, garis miring 2 ETH garis miring 2. Nah di sini networknya beda, adalah 20.1. Nah seperti ini. Jadi ada dua network berbeda ya. Ada 3 malah ya, yang ke server 10, yang ke PC 10, yang ke laptop 20 gitu kan, seperti itu. Ini juga IP ini nanti berlaku sebagai gateway juga yang dimasukkan ke tiap perangkat ini ya, seperti itu. Apa yang harus dilabelin? Yang ini yang PC ya, komputer, yang komputer maupun laptop nih kita harus labelin. Aduh, ini kita pick dulu. Kita kasih labelnya di sini aja langsung di perangkatnya. PC-nya kita ganti 0-nya kita ganti 1. Langsung saya tulis IP-nya aja ya. Kayak gini. Ini 10 IP-nya ngikutin ether atau jalur dari router ya. Kalau dia dari router kan 10.1 nih, ikutin ini, tapi ujungnya atau host ID-nya harus berbeda. Jadi nggak boleh satu. Kalau
masih satu dipakai itu biasanya nolak, nggak bisa gitu kan ya. Jadi selain satu lah ya, misalkan 2 ke atas berapa gitu ya, saya coba 2. Terus kemudian ini juga di laptop satu ini juga ngikutin si Ethernet ini yang 02 ya. Jadi sini untuknya 20, terus ujungnya jangan 1, kasih 2 misalkan gitu. Nah seperti ini label, baru label ya, labelnya udah jadi nih, belum ke setting konfigurasi nih ya. Kita lanjut kemana lagi, ke setting konfigurasinya. Ini yang paling krusial di sini ya, yang pakai apa ya istilahnya, pakai pendekatan algoritma lah ya. Jadi agak rumit gitu ya, jalurnya kemana lagi nih nyetingnya seperti itu. Jadi kalian harus benar-benar fokus di sini, karena di sini rawan kegagalannya itu di sini gitu kan ya. Ketika mau ngetes tuh biasanya gagal atau apa gitu. Jadi disimak benar-benar ya. Oke, kita ke setting konfigurasinya. Jadi nanti setiap perangkat yang udah kita buat desain seperti ini, isinya kita setting gitu ya dengan IP yang udah dibuat tadi gitu kan. Misalkan saya dari server dulu dah, saya biar lebih mudah. Caranya gimana? Caranya klik perangkatnya server, misalkan mau kita setting nih. Saya taruh di sini aja ya. Si server itu IP-nya di mana? Kita nggak usah bingung nyari, ada di sini yang kita labelin tadi itu udah ada ya. Jadi kita pakai IP yang ini aja gitu kan ya. Di mana nyatunya di ini kan biasanya di tab Fiscal, di config ya, di tab config, atau di desktop juga bisa nih di sini nih. Kalau saya sih di desktop biasanya. Kayak gini, IP configuration-nya klik yang menu itu diklik. Nah, kemudian IP ini yang kita isinya yang mana? Nah, ini jangan salah masukin IP ya, karena ini server kan ya. Jadi IP-nya ya sesuai dengan IP yang server gitu, jangan IP yang 192.168 ya. Itu ngaco jadinya ya gitu. Jadi kita sesuaikan. Kalau bingung ya tinggal cek aja di sini di label ini ya. Berarti kan pakainya 10.10.10.2 gitu kan ya. Terus kemudian jangan lupa subnetnya kita klik, nanti otomatis dia ada gitu kan. Setelah ini beres, kita bisa close gitu kan, seperti itu. Kemudian turun ke bawah ke router. Nah ini yang paling banyak di setting IP ini ya. Kenapa paling banyak? Karena si router ini dia memiliki 3 jalur. Ada jalur ke server ke atas, ada jalur ke bawah 2 gitu kan ya, ke kiri dan ke kanan, ke PC dan ke laptop. Nah makanya ketika ada 3 jalur gini seperti ini, jadi 3 kali nyeting gitu kan ya, seperti itu. Gimana? Kita klik si routernya, kemudian kita ke tab konfigurasi, kemudian karena tadi ada 3, jadi di sini interface-nya ada 3, ada ETH00. Tadi masih ingat kan ya, ETH00 ini kemana gitu ya, kalau nggak salah ke server. Terus kemudian Ethernet 01 ini kemana? Ethernet 01 itu tadi ke jalur ke PC sebelah kiri, berarti kiri bawah. Terus kemudian Ethernet 02 ini jalur ke kanan, ke laptop gitu kan. Ingat-ingat, jadi jangan sampai salah. Kalau misalkan di sini salah setting, ya kesana juga bakal salah gitu. Ya ini yang dimaksud dengan algoritma gitu kan. Jadi ketika di awal ada yang salah, nanti juga akan menemukan hal yang salah gitu kan di step berikutnya, seperti itu. Jadi ini harus benar-benar fokus dipahami gitu kan ya. Oke, kita mulai dari Ethernet 01 ke server. Diklik. Bagian mana yang mau kita isi? Yang ini nih. Bagian ini IP configuration, IP address sama subnet. Nah, ini ingat nggak tadi 00 ini IP-nya berapa? Kalau misalkan ini bingung mau cari di mana ya gitu ya. Kita ke topologi aja gitu kan ya. Di topologi ada nih ETH00 kan ya, ini Ethernet. Kalau di sini kan lengkapnya Ethernet. Saya di sini nulisnya ETH biar nggak kebanyakan teks gitu kan ya. Intinya kodenya apal aja ya, 00 gitu ya. Ini kita lagi di 00 di sini. IP-nya berapa yang ini? 10.10.10.1. Itu yang kita masukkan. Ya, 10.10.10.1
titik 10 titik 1. Nah ini ya, kemudian bawahnya itu kita klik otomatis gitu ya. Terus ini jangan lupa di on kan, centang onnya, lalu close. Nah, berubah kan ininya, indikator segitiga ini tadi kan merah, sekarang jadi hijau. Ini artinya berarti settingan lagi aktif gitu kan, sudah aktif lah seperti itu. Yang bawah masih merah nih ya, coba kita setting satu persatu. Oke, jalur dari router ke server ini sudah kita setting. Selanjutnya adalah jalur ke kiri dan ke kanan bawah. Masih di router, kita klik. Kemudian ini kan tadi udah kita setting. Sekarang lanjut ke Ethernet 01. Ingat gak tadi 01 itu kemana? 01 itu ke jalur PC 1. PC 1 itu berapa IP-nya? Cek di topologi. Adalah 192.168.10.1. Jadi bukan 10 lagi ya. Kalau 10 mah khusus server tadi. Kalau ke bawahnya ke kliennya itu pakai IP kelas C 192.168.10. Kalau masih bingung ada di tabel routing juga ya di sini. IP 0.1 nih. IP-nya 10.1. Saya biar cepet saya copy paste aja di sini, kemudian kita klik subnetnya otomatis, kemudian klik on, close. Nah ini hijau nih, aktif nih ya. Lanjut lagi ke jalur ke laptop. Ke laptop itu yang ini yang terakhir nih 02 ya. Ingat gak yang ke laptop itu berapa? Di sini router Ether 02, ke laptop IP-nya yang ini. Ini jalur ke laptop, IP-nya yang ini ya. Masukkan ke bagian ini, repaste, kemudian ini, kemudian jangan lupa on kan. Oke, close. Ini indikatornya udah hijau semua. Udah selesai belum ya. Jadi baru di router nih. Sekarang lanjut ke tiap PC-nya, tiap klien ini kita setting juga gitu kan ya, dengan IP yang udah kita buat tadi. Klik di PC-nya. Kemudian kalau PC beda ya, nyetingnya di desktop. Tadi kan di config, si router itu di config biasanya. Kalau si PC atau server itu di desktop. Kita pakai menu yang ini, IP configuration. Kemudian IP-nya biarkan static. Kemudian nah ini kita masukkan IP-nya yang mana, yang ini. Kalau misalkan mau simpel tuh cek aja yang di sini nih. Nih, ada PC 1 sama dengan ini ya. Berarti IP itu yang masukkan 192.168.10.2. Nah, itu aja. Ya, terus kemudian bagian subnet mat kita klik, kemudian default gateway jangan lupa diisi. Pakai IP yang mana? Default gateway. Pakai IP Ether. Tadi jalur dari router ke PC ini IP-nya berapa? Cari di tabel routing. Yang ke PC itu berapa? Yang ini kan, Ether 0 garis miring 1. IP-nya ini nih 10.1. Berarti di sini jangan 2, 10.1 gitu kan ya. Kayak gini. Ini gateway. Jadi bagian ini aja yang kita isi. Terus kemudian close. Oke. Udah selesai nih PC 1 kita setting. Lanjut ke laptop 1 misalkan ya. Sama laptop juga nyetingnya di desktop, ke IP configuration. Nah, cari di sini di labelnya. Laptop ini IP-nya berapa gitu kan ya. Taruh di sini. Kemudian kalau si laptop ini kan jalurnya ke kanan. Jadi si networknya ini 20.2 gitu kan. Ini 20.2. Subnetnya kita klik, kemudian bawahnya gateway-nya jangan lupa kita isi dengan Ether ya, IP Ether dari router tadi 20 berapa 20.1 ya. Selesai close. Nah, seperti ini. Nah, ini konfigurasi 99% udah beres seperti ini ya. Jadi ini kita bisa lanjut ngetes. Jadi ini udah kita masukkan tadi yang ini. Oh, yang ini nih maksudnya ya. Bagian ini nih, bagian tabel ini kan yang saya lakukan tadi ya. Tadi nyeting PC ya pakai ini. Tadi ini PC nih, PC 1, laptop 1. Sama persis apa yang tadi saya masukkan seperti ini ya. Gitu. Terus kemudian bagian ini kita skip. Nggak pakai juga nggak apa-apa. Terus kemudian bagian pengujian. Nah, ini nih pengujian konektivitas ping.
Jadi di dalam jaringan itu sebelum kita make, misalkan kayak kita biasanya kan suka internetan atau kirim-kirim data gitu kan ya. Jadi sebelum data itu kita terima, kita kirim, kita upload, kita download itu para teknisi itu melakukan ping gitu kan ya, ngetes koneksi apakah bisa mengirim apa tidak gitu kan, atau diterima atau ditolak seperti itu. Jadi proses ini bagian yang paling wajib gitu di dalam jaringan itu ya, guna memastikan apakah si jalur ini sudah aktif atau belum gitu, atau ada trouble dan sebagainya seperti itu. Nah, di sini kita simulasikan juga. Jadi di sini ada ping router ke server. Nah, karena saya udah nyoba ini dari sini agak rumit ya. Kita skip aja langsung dari sini nih. Dari ping dari PC1 ke router. PC1 kan yang ini ya. Cara ngepingnya tuh gimana? Jadi ketika kita mau melakukan jaringan gitu kan, kita harus ngetes dulu apakah jalur ini sudah bisa dilalui dan bisa mengirim data atau belum gitu ya, atau internet gitu. Klik di PC-nya, nanti akan kebuka di menu desktop. Kalau misalkan di sini ke desktop kan ya, ke tab desktop, kemudian ke command prompt, klik command prompt. Nanti ini yang jendela ini yang buat ngetes ping dari mana tadi dari PC1 ke, jadi ini di PC1 ke router. Ini ya tabel baris kedua, PC1 ke router. PC1 itu alamatnya kan berapa tadi? 192.168.10.2. Jadi ngepingnya jangan ke sini tapi ke jalur router di ether ini ya, ether 0.1. Berarti ngepingnya ke sini ya. Coba kita buat caranya gimana. Ketika sudah tampil dialog seperti ini, kita ketikkan ping PNG ya, jangan PNK, ini nggak bisa. PNG spasi alamat yang akan kita tuju tadi, alamat si router kan, ini pingnya ke router. Jadi 192.168.10.1. Udah segini aja. Terus kemudian apa yang kita lakukan? Enter. Nah, ini hasilnya adalah reply from ini IP-nya bits 32 times 1 milisecond, TTL template sama dengan 25. Nah, artinya kalau sudah ada kode seperti ini, artinya koneksi berhasil gitu ya. Gitu. Misalkan nih saya contohkan yang tidak berhasilnya lah ya. Saya setting ulang. Nah, ini misalkan saya hapus nih misalkan, atau saya ceritanya lupa lah gitu, misalkan nyeting kaliannya lupa, misalkan masih merah gitu, ini merah kan, mau kita ping nih, ini kan masih di PC1 ya, kita ping ke alamat tadi 10.1 kan ya, tadi saya hapus dulu. Diibaratkan kalian lupa misalkan, apa hasilnya akan sama apa berbeda gitu kan, seperti itu. Saya coba enter. Nah, hasilnya adalah request timeout. Nah, kalau misalkan timbulnya seperti ini atau hasilnya seperti ini, berarti ada yang salah, terutama di visualnya aja gitu ya. Ini kan merah nih. Kalau visualnya masih merah, si indikator warna segitiga ini warna merah, berarti ini ada settingan konfigurasi yang belum dilakukan gitu ya, entah di PC-nya atau di routernya. Kita cek ulang gitu kan ya, seperti ini. Tadi yang kita pakai itu yang ini. Nah, ini misalkan lupa nggak disetting gitu kan ya, jadi makanya nggak berhasil gitu kan, seperti itu. Coba kita masukkan lagi, ini kembali hijau ya, kita contohkan lagi, enter. Nah, udah berhasil tuh ya, TTL 255 itu ya. Itu masalah trouble ya, atau kesalahan, bisa aja seperti itu ya. Terus kemudian dari mana lagi, dari ping laptop 1 ke router. Nah, sekarang dari laptop 1 sama kayak tadi, terus ke command prompt ke router. Nah, ini beda jalur ya. Kalau misalkan dari laptop ini tetap sama sih, sintaknya sama, ping 192.168, cuma di bagian IP ini
dibedain 20.1 karena jalurnya kan jalur kanan gitu kan ya, jadi 20 yang ini nih 20.1 enter, ini hasilnya TTL. Nah ini berarti jalurnya sudah terbuka, sudah bisa dilalui. Lanjut ke ping PC1 ke laptop. PC1 yang mana, yang ini tadi ya, PC1 ke laptop. Coba kita PC1, dari PC1 ke laptop itu IP-nya itu 20.1 20.2 ya. Ntar, nah ini TTL ya, TTL juga. Ini berhasil berarti. Jadi jalur PC ke laptop sudah terbuka, artinya si PC bisa mengirim data atau mengakses data ke laptop satu, sebaliknya juga bisa gitu kan, seperti itu. Berhasil berarti. Ini kan ada kolom yang harus diisi berhasil atau tidak. Terus kemudian dari ping PC1 ke server, ping PC1 ke server. Coba ini PC1 ke server. Sekarang ke server. Nah ini yang uniknya adalah IP-nya beda, bukan kelas C tapi kelas A misalkan ya. Jadi IP-nya diawali dari 10.10.10. Server itu IP-nya 2 ya. Bentar. Nah di sini juga kalau misalkan ada hasilnya timeout, berarti ada yang belum disetting, atau misalkan ada kesalahan setting ya, kita cek. Kalau misalkan masih bisa, ada waktu, punya inisiatif misalkan ya, kita cek servernya apa yang kira-kira yang kurang. Kira-kira di mana, di bagian IP biasanya, di antara di IP configuration atau di mana gitu. Nah, kalau ini saya sudah menemukan nih kesalahannya di mana. Kesalahannya ada di sini. Ya, ini belum dikasih gateway. Gateway-nya berapa? Ya, gateway-nya yang ini nih, ETH00. Jadi dia belum dibuka sama si routernya gitu ya. Jadi kita masukkan gateway-nya 10.10.10.1. Ini coba kita ya, udah close. Kita ulangi ping. Tadi kan timeout ya ini ya, hasilnya timeout. Sekarang coba lagi dengan IP yang sama. Ini berhasil nggak? Nah ini berhasil ya, TTL 127. Kesalahannya di situ ya. Jadi ini udah selesai, berarti kan ini sudah bisa dijawab nih. Jawabnya sesuai kondisi aja. Misalkan kalau memang nggak bisa ngeping ke sini, nggak bisa, tulis tidak berhasil gitu ya. Jadi praktek ini endingnya itu saya nggak minta berhasil, atau endingnya nggak minta berhasil semua gitu ya. Walaupun hasilnya nggak berhasil gitu ya, yaitu hasil prosesnya gitu sih. Jadi di sini tuh saya menilai di bagian prosesnya, bukan ke hasil gitu ya. Jadi prosesnya gimana gitu. Oh banyak yang salah ya, tulis aja apa adanya gitu ya, seperti itu. Kalau misalkan nggak berhasil semua ya nggak apa-apa gitu kan ya, seperti itu. Kan masih ada aspek lain, misalkan di bagian pertanyaan kalian bisa jawab gitu kan, mungkin nilainya terbantu dari situ. Kalau misalkan dari praktek ini agak kewalahan ya, nggak bisa sama sekali, bahkan mungkin di pertanyaannya kalian bisa gitu kan, seperti itu. Atau disikapnya misalkan baik gitu kan ya, selama praktek misalkan tertib, nggak rusuh gitu kan, bisa aja dari situ ya. Nah ini berikutnya adalah hasil pengamatan. Jadi aktivitasnya konfigurasi IP router, hasilnya gimana, apa ya jawabannya. Kalian bisa jawab seperti ini, misalkan konfigurasi IP router sesuai dengan soal, misalkan seperti itu. Simpelnya lah ya. Tapi kalau mau pakai jawaban yang lain, yang lebih kreatif menurut kalian, boleh. Konfigurasi PC1 misalkan sesuai dengan soal, misalkan IP-nya berapa, tulis gitu kan, dan sebagainya gitu. Improve aja yang ini ya, kalian bisa isi. Kemudian berikutnya adalah hasil ping. Hasil ping misalkan beberapa dari PC ke router misalkan gagal kayak saya tadi gitu, tulis aja sesuai kondisi. Jadi nggak ngarang gitu kan ya. Jadi misalkan berhasil semua itu kan bisa aja, misalkan tadi ada beberapa yang gagal gitu kan, jadi tulis aja di situ. Termasuk yang tidak berhasilnya juga ditulis. Kemudian setelah tabel ini ada refleksi, jadi ada pertanyaan kedua lagi ya yang harus kalian jawab gitu secara lisan. Kalau waktunya cukup, mudah-mudahan cukup.
nggak semua pertanyaan saya ajukan gitu, hanya beberapa. Nah ini ada kesimpulan, mungkin nanti bisa ditulis tangan. Terus ini ada instrumen, ini mah yang saya kerjakan ya, nanti ketika kalian praktek maupun tes lisan saya sambil penilaian di sini lembar ini. Udah segitu ya. Oke, ini hasil hasil apa ya namanya, panduannya lah ya, panduan praktek atau apalah namanya, tutorial atau apa. Ini seperti ini ya prakteknya. Mudah-mudahan bisa. Sebetulnya sih ini bukan di luar konteks pembelajaran. Sebetulnya kalau memang nggak ada kegiatan prakerin, saya udah ngajarin sejauh ini gitu kan ya. Karena memang prakerin ini durasinya sangat panjang, saya juga di luar prediksi. Ternyata mengganggu KBM gitu kan. Seharusnya ini tuh sudah dipelajari dan kalian udah sangat-sangat menguasai simulasi ini gitu kan ya. Ketika kelas 12 itu sudah jagoan lah gitu kan ya. Ibaratnya itu pondasi yang harus benar-benar punya gitu kan ya. Pondasi kalian sebagai siswa jurusan TJKT itu ya ini gitu kan ya. Makanya saya pakai ini biar kalian tidak polos-polos amat lah ya. Setidaknya tahu cara bikin jaringan itu pakai aplikasi ini gitu ya. Cara ngegunainnya tahu gitu kan ya, sampai jaringannya dikonfigurasi sampai ngetes sampai berhasil gitu kan, seperti itu ya. Itu kira-kira seperti ini. Ini udah selesai, tapi ada satu lagi tambahan. Kalau mau endingnya itu biasanya ngirim paket melalui ikon ini email ya. Itu nanti indikatornya ada di sini. Jadi ada indikator, ada status successful gitu, ada file gitu ya. Jadi ada status yang menunjukkan bahwa paket sudah terkirim atau data sudah terkirim dari server ke PC misalkan seperti. Contoh misalkan nih saya contohkan, ini pakai ikon amplop. Ya, kalau di simulasi seperti ini. Tapi kalau di dunia nyatanya ibaratnya kita ngirim email atau ngirim data lah dari server ke klien kan, ada istilah tuh upload download gitu kan ya. Nah di realnya seperti itu, tapi kalau di simulasi seperti ini ya. Jadi misalkan kita dari server nih mau ngirim nih ke PC 1, misalkan kita klik amplopnya di server, kemudian dikirim tuh melalui kabel, melalui router, kemudian dikirim tujuannya ke si PC. Nah, terus kemudian ada status di sini muncul successful, artinya file dari server sudah bisa dikirim ke PC 1 gitu ya. Kemudian kita coba lagi dari server bisa nggak ngirim data ke laptop ya, melalui jaringan yang berbeda, IP berbeda. Kita klik di server, kemudian kita kirim ke laptop. Ini juga successful gitu kan ya. Atau misalkan dari antar klien dari laptop ke PC bisa ngirim nggak? Coba kita klik di laptop, kemudian kirim ke PC, successful juga gitu. Atau sebaliknya itu ya. Oke, ini udah selesai. Lumayan kalau di timer saya ini sekitaran 40 menitan dari awal gitu ya. Cukup lah ya, mudah-mudahan kalau memang kalian bisa ngerti 30 sampai 20 menit 30 sampai 60 menit cukup ya mengerjakan kegiatan ini gitu kan, seperti itu. Oke, segitu aja. Mudah-mudahan ketika nanti kalian melaksanakan ujian ini bisa ya. Atau misalkan kalau memang kalau memang benar-benar nggak bisa ngerti dengan panduan ini, dengan tutorial yang saya buat ini, ya gimana lagi gitu ya caranya. Waktunya udah habis. Kemudian mungkin kalau memang mau gitu kan ya, nanti kan ada ujian teori dulu nih di pekan pertama di Juni itu. Selama seminggu itu kan teori tuh. Biasanya ujian itu kan antara jam 10 jam 11 itu udah selesai, udah pulang. Nah mungkin di sela-sela waktu itu tuh kalian bisa latihan dulu gitu kan di lab gitu kan. Jadi ya itu aja paling waktunya di situ kalau memang mau gitu kan ya, mau ngeluangin waktu lah seperti itu ya. Mungkin saya juga harus ngebantuin gitu kan ya, minimal nyiapin perangkatnya atau ngarahin gitu kan, seperti itu. Yang ya konfirmasi aja lah kalau memang mau ngeluangin waktu buat belajar
di momen-momen itu silahkan gitu, yang penting ada konfirmasi aja ke saya seperti. Tapi kalau emang udah pede dengan tutorial ini, dengan panduan ini kalian bisa, ya silahkan gitu, itu lebih bagus. Berarti saya nggak harus nyiapin waktu buat latihan gitu kan, seperti itu ya. Oke, itu aja berarti yang bisa kalian pelajari di sini ya. Jadi intinya ini harus dilaksanakan, bisa atau enggak ya pokoknya haruslah seperti itu. Mudah-mudahan semuanya bisa melaksanakan gitu ya, dan bisa